Tadi sudah disampaikan oleh Mas Aye, pendidikan merupakan solusi untuk menunjang SDM unggul. Ini yang menjadi garis besar. Saya sebetulnya ada slide, tapi tidak banyak, cuman 5 atau 6 slide aja. Jadi kita mencoba melihat data real dari Dikti, berapa jumlah mahasiswa yang ada di skala nasional. Bisa ditampilkan, kurang lebih 8 juta hanya mahasiswa total seluruh itu angka. Boleh next. Nah, pendidikan ini sama yang disampaikan oleh Mas Ahy. Pendidikan menjadi kunci, jadi solusi untuk mendorong SDM unggul. Kita lihat ini data dari Dikti tahun 2020. Kalau nggak salah, 2020 kalau nggak salah. Total jumlah mahasiswa 8,5 juta jiwa. Dan ini terdiri dari 7,1 juta mahasiswa sarjana. Sedangkan mahasiswa magister itu hanya 318.000. Satunya cukup jauh, Bro. Dan itu. Mahasiswa doktoral sekitar 12.000. Nah, sedangkan mahasiswa magister ini yang menjadi tumpuan kita sebetulnya. Ini menjadi SDM yang benar-benar yang harus kita dorong. Bagaimana persiapan kita yang disampaikan oleh Mas Aye, bonus demokrasi ke depan itu, kita melihat datanya dari sini. Lanjut next. Nah, ini data dari Erlangga. Di Erlangga terdaftar mencapai 35.000 dengan jumlah mahasiswa baru capaiannya 10.000. Otomatis ini menjadi sumber daya manusia yang pilihan. Apapun motivasi mahasiswa yang mendaftar itu, baik pasca sarjana, kalau saya sekarang ini tuntutan, dibilang tuntutan, kita harus punya merefresh ilmu yang ada di akademik. Ini yang mendorong menjadi kebutuhan kita, walaupun pengalaman pribadi juga menjadi sebuah ilmu ya Mas ya. Jadi kadang-kadang ilmu yang ada di kelas juga belum ada, tetapi perjalanan ilmu di luar juga banyak sekali. Nah, tetapi kita tidak boleh hanya jual pengalaman pribadi kelas, maka kita butuh upgrade masuk pasca sarjana, magister manajemen bencana. Nah, ini untuk menghadapi sebuah tantangan ke depan, baik tantangan teknologi dan lain sebagainya. Lanjut lagi, terakhir aja Pak. Nah, ini ada kutipan menarik dari Pak Presiden. Kualitas SDM itu harus dibangun sejak di dalam kandungan. Oleh sebab itu tidak boleh ada lagi stunting pada anak. Kesehatan ibu dan anak menjadi kunci terutama pada usia emas, sampai 7 atau 8 tahun. Lalu kita tingkatkan kualitas pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, bukan hanya untuk membuat generasi muda menjadi pintar, mampu berkarya, tapi juga mencetak generasi Pancasialis yang toleran, kokoh bergotong royong. Ini menarik sekali. Sebetulnya SDM unggul bisa kita mulai dari sejak dini. Memang saya sepakat sama apa yang disampaikan oleh Pak Jam. Saya sendiri itu ketika baca itu memang benar-benar dapat ya, kita dapat banget ilmunya. Saya mencoba kemarin baru baca buku catatan Pak Jam. Ada salah satu tokoh kutipan menarik seorang Kaisar Romawi, Marcus Aurelius, menyampaikan bahwasanya sesuatu yang terjadi di dunia ini berjalan secara berulang kembali. Sama halnya dengan pandemi COVID-19 yang hari ini kita hadapi. Puluhan tahun, ratusan tahun yang lalu mungkin sudah pernah terjadi kondisi yang seperti ini. Cuman kita belum pernah hidup di
eranya yang waktu itu. Maka kekhawatiran ini terjadi, wajar. Nah, bicara SDM unggul, saya terus menyampaikan SDM unggul ini progresif. SDM yang siap atau mampu menghadapi apapun tantangannya. Tentunya butuh SDM yang visioner, solutif, dan juga kreatif. Bahasa pojok kampungnya ake-akale, banyak cara ya, banyak cara. Nah, saya terus menyampaikan kepada teman-teman AKD, Asosiasi Kepala Desa, mulai berpikir setiap desa, karena Gresik ada 330 desa lebih, setiap desa itu cari SDM unggul, sekolahkan beasiswa, di-maintain sampai lulus sarjana, sekolahkan lagi ke pasca sarjana. Maka apa yang tercipta dari 330 siap nih calon doktor. Bayangkan saja Gresik siap calon doktor 330. Ini akan menjadi sebuah akselerasi yang mana mungkin muncul ide-ide, inovasi dan lain sebagainya untuk kepentingan di desa sendiri. Kebutuhan menjawab tantangan di desa, mulai desa atau sebuah kabupaten, khususnya Kabupaten Gresik, karena saya di Kabupaten Gresik. Saya pikir kita semua ya sepakat bahwa Indonesia itu punya kekuatan yang besar. Indonesia negara keempat terbesar di dunia dari segi jumlah populasi, setelah Tiongkok, India, Amerika Serikat, lalu Indonesia. Tetapi kita juga tidak boleh hanya berpuas dengan jumlah yang besar. Kita diproyeksi akan memasuki masa puncak bonus demografi 2030-2035, di mana 70% akan berusia produktif. Tapi kita harus mengkaji dan harus jujur, apakah kemudian bonus demografi jumlah yang besar tadi itu akan terkonversi dengan sendirinya menjadi daya saing bangsa? Menurut saya terlalu naif jika kita mengambil kesimpulan seperti itu. Dan bahaya, karena kalau kita anggap itu akan terjadi dengan sendirinya, maka kita akan terlena dan bisa kontraproduktif. Karena penduduk yang besar tanpa kualitas yang unggul dan memadai justru berpotensi menjadi permasalahan. Jadi alih-alih kita berharap bonus demografi bisa menjadi bencana demografi. Nah, bonus demografi juga tidak terlalu berarti tanpa hadirnya bonus kompetensi. Jadi melalui strategi dan kebijakan yang memang kita fokuskan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, tentu kita semua berharap Indonesia bisa ke depan. Kita tahu abad 21 ini kita bicara sebelum pandemi menghantam kita semua, menghantam dunia. Memang dunia kita semakin lama semakin penuh dengan ketidakpastian, uncertainty. Ya. Kita sering mendengar banyak disrupsi, turbulensi akibat lompatan-lompatan teknologi. Seringkali kita ketinggalan, pontal-pontal karena luar biasa cepatnya pertumbuhan teknologi ini, sedangkan regulasi dan arsitektur yang kita miliki baik itu ekonomi, sosial dan lain-lain tidak siap untuk menghadapi kemajuan-kemajuan tadi. Nah, kemudian kita dihantam oleh global pandemic seperti saat ini. Nah, artinya memang dibutuhkan masyarakat yang memiliki daya tahan menghadapi ini semua. Nah, berbicara daya tahan atau resiliensi, tentu kita kembali kepada karakter yang harus dimiliki oleh rakyat kita, sumber daya manusia kita. Karakter yang tidak mudah menyerah, karakter yang tough menghadapi bencana seperti ini.
termasuk ketika kita dihantam badai pandemi yang mengancam kesehatan dan juga ekonomi kita mengalami resesi, kontraksi, dan lain-lain, maka kita harus tahan agar kita bisa bersama-sama mencari solusi, pulih dan bangkit. Nah, tapi yang kedua, Prof. Jojo, daya saing. Nah, ini juga jangan dilupakan, daya saing bangsa ini memang harus kita kedepankan. Sehingga kalau tadi pertanyaan kuncinya adalah apa yang harus dilakukan untuk mempercepat ini semua? Menurut saya, kita semua harus memiliki kesadaran kolektif bahwa semua elemen harus fokus pada pembangunan SDM-nya. Bukan hanya pemerintah yang punya tanggung jawab ini, tetapi kita, termasuk kalangan kampus, benar-benar serius mencetak SDM yang unggul, yang berdaya saing tadi. Caranya dengan pendidikan yang semakin berkualitas, tetapi juga akses yang merata, karena kita tahu mungkin Gus Yani punya pengalaman-pengalaman tersendiri. Di Gresik saja misalnya pasti ada yang sudah lebih maju, ada yang ketinggalan. Nah, Indonesia juga begitu potretnya. Jakarta dengan atau Jawa dengan luar Jawa itu juga banyak sekali perbedaan. Misalnya ada ketimpangan dalam hal akses jaringan dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus mencoba untuk mengejar ketertinggalan saudara-saudara kita tadi. Nah, dengan demikian kita perkuat pendidikannya, pelayanan kesehatan juga semakin terjangkau, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat juga meningkat. Harapannya SDM kita benar-benar paripurna. Kalau sudah unggul, mentalnya kuat, cerdas, punya wawasan yang jauh, pada akhirnya menjadi motor penggerak pembangunan. Sehingga tadi yang sampaikan Prof. Badri, Indonesia Emas 2045 itu insya Allah bukan hanya menjadi mimpi, tetapi bisa kita wujudkan bersama. Pertanyaan itu mendasar, Prof. Jojo, dan saya selalu ingin mencoba menyederhanakan elemennya. Sebetulnya kalau ditanya banyak sekali faktor-faktor yang harus dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Saya sepakat tadi, Fendi juga mengingatkan bahwa pada akhirnya kita ingin perkuat sektor pendidikan, sektor kesehatan. Karena mereka yang sehat, mereka yang mendapatkan pendidikan berkualitas, tentunya akan bisa maju ke depan. Nah, tapi ada satu lagi tentu terkait dengan kesejahteraan ekonominya. Karena dengan kemampuan ekonomi yang memadai, sebuah keluarga juga bisa bukan hanya menghidupi makan sehari-hari, tetapi juga memiliki akses ataupun fasilitas terhadap tadi pendidikan, juga kesehatan. Nah, kita juga tahu bahwa ketimpangan masyarakat kita ini kan juga masih tinggi. Ada yang sangat kaya, kelompok 1%. Oh, beneran itu? Beneran ini. Ada yang kelompok 40%, yang the bottom 40% terbawah. Kalangan masyarakat terkategori miskin dan tidak mampu. Nah, di masa pandemi tentu makin banyak yang seperti ini, yang tadinya sudah mulai masuk ke menengah, tetapi akhirnya tergelincir kembali. Betul, Pak Bupati ya? Dan ini adalah permasalahan kita semua. Artinya sekali lagi gap itu juga tinggi. Nah, untuk mengurangi gap tadi, negara, pemerintah, kita semua tentu harus turun tangan agar bisa memberikan perhatian dan juga penguatan sektor masyarakat menengah ke bawah. Inilah mengapa kita harus fokus bagaimana para pelaku UMKM kita juga tidak benar-benar habis di masa pandemi ini. Mereka sektor yang paling terpukul. Sedangkan UMKM itu memberikan kontribusi 60% terhadap PDB, terhadap GDP kita. Dan menyerap lebih dari 95% tenaga kerja. Selama ini pada saat krisis finansial di tahun 2008 katakanlah dan juga 1998, para pelaku UMKM ini justru bisa menjadi katup penyelamat ekonomi nasional di saat krisis. Nah, kini berbeda, konsumsi kita sangat terpukul, terdampak. Sedangkan kita juga punya sektor penyelamatan kesehatan yang juga harus diprioritaskan. Oleh karena itu, harapannya prioritas ini benar-benar bisa diimplementasikan dalam kebijakan publik di tingkat pusat, di tingkat daerah. Ya,
kita harus bersinergi, Pak Bupati, antara jajaran eksekutif dan legislatif juga harus saling menguatkan dan melengkapi tadi, karena kita berharap dengan kebijakan publik yang sesuai dengan prioritasnya hari ini, maka masyarakat kita bisa lebih baik dalam menghadapi pandemi. Tapi kembali kepada gambar besarnya. Kalau saja kita sudah bisa melewati pandemi ini, mudah-mudahan kita semua kembali ke track-nya, back on track untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita harus benar-benar fokus pada upaya meningkatkan keseimbangan tadi. Kita tahu juga bahwa di masa pandemi, ini teman-teman pasti juga bisa merasakan, mengamati di sekitar kita, di masa recovery seperti berbentuk huruf K, K-shape. Jadi kalau K itu kan ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Di masa pemulihan pasca pandemi bisa dikatakan demikian, ada sektor-sektor yang justru mendapatkan peluang, melesat dia, tumbuh positif. Siapa dia? Industri digital, industri di bidang kesehatan. Demand-nya tinggi. Sekarang semua serba online, nggak bisa dibayangkan dulu mendapatkan, misalnya sekarang kita menggunakan Zoom, serba Zoom meeting, Zoom virtual meeting. Jadi semua penyedia layanan itu, bayangkan, digunakan oleh sedunia. Jadi perusahaan-perusahaan korporasi dan industri di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, termasuk tadi kesehatan, akan mendapatkan peluang yang luar biasa. Tapi sebaliknya, ada yang ke bawah, artinya banyak juga yang justru semakin terpuruk. Siapa mereka? Ya tadi pelaku UMKM, terutama di bidang transportasi, akomodasi, masuk perhotelan, pariwisata, industri kreatif, kuliner, retail, dan lain sebagainya. Ini terdampak karena pembatasan sosial. Memang karena ini realitasnya. Jadi gap tadi yang sebelum pandemi saja sudah terjadi, gap antara si kaya dan si miskin, antara masyarakat kota dengan pedesaan dan masyarakat di pelosok, makin lebar lagi. Dan digitalisasi itu bisa berpotensi pada semakin memperbesar gap tadi. Jadi siapa yang memiliki network, memiliki jaringan, memiliki kemampuan digital akan survive dan tadi semakin berkembang. Sebaliknya, Gus, saya yakin kita juga punya memperhatikan masalah yang sama, yang sulit untuk melakukan transformasi digital, yang tidak bisa segera untuk masuk ke pasar online misalnya, makin ketinggalan. Jadi ini harus kita carikan solusinya bersama. Nah, caranya bagaimana? Tentu kita harus memberikan penguatan melalui pendidikan, edukasi, pelatihan, pendampingan, bantuan modal, dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian, saat ini baru sekitar 8 juta UMKM yang berhasil melakukan transformasi digital. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ini semakin banyak lagi yang berhasil melakukan transformasi digital. Nah, akhirnya saya ingin menyampaikan juga kalau terkait personal ya, pribadi, apa yang harus disiapkan anak-anak muda atau generasi ke depan ini, ada 3 aspek, dan ini saya yakini sejak saya di militer. Ada 3 elemen utama. Pertama adalah intelektual kita, bangun kapasitas intelektual, menjadi manusia-manusia yang cerdas, tetapi tidak cukup kecerdasan intelektual, harus dibarengi dengan karakter dan mentalitas kita. Jadi integritas, karakter yang unggul tadi juga harus dibangun. Itulah mengapa pendidikan karakter sampai kapanpun tetap relevan. Tapi yang terakhir juga kesiapan fisik kita. Jadi banyak orang pintar tapi tidak siap secara fisik, maka sulit juga untuk melakukan perubahan. Nah, kita berharap dengan 3 elemen ini, saya sering menggelorakan, Gus Yani juga mungkin sering tahu, muda adalah kekuatan. Muda adalah kekuatan itu tentu dalam tindakan dan pikiran. Mudah-mudahan dengan semangat ini, generasi muda Indonesia ke depan, SDM kita juga memiliki spirit untuk melakukan perubahan-perubahan dengan kekuatan kita yang secara positif bisa kita kontribusikan untuk kemajuan bangsa. Bahwa saya masih punya keyakinan sejak dari dulu itu di ajaran-ajaran, mungkin pernah
entah saya lupa presiden keberapa aja menyampaikan bahwa untuk bisa kita lepas dari kemiskinan itu kan ada 2 kunci besar, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu memang harus bisa membuat orang bisa, atau membuat penduduk atau membuat bangsa ini terbebas dari kemiskinan. Nah, kalau memang data yang disampaikan Gus Yani tadi, saya juga cek barusan dari di BPS kita bahwa yang sampai ke pendidikan tinggi itu kalau di tahun 2015 baru 8%, kalau sampai sekarang mungkin 10%, 12% lah. Itu sangat sedikit sekali dengan jumlah penduduk yang 270. Ini memang tugas berat kita untuk mengajak seluruh rakyat kita untuk lari dari situasi seperti ini menjadi negara yang tadi kalau Perbati bilang lompatan yang 5 kali lebih cepat, 5 kali lebih bagus dari yang kondisi sekarang. Jadi memang tugas berat kita. Dan seperti ini kalau di tempatnya Gus Yani kalau tidak salah itu kan seluruh penduduk kalau sekolah dibayari, kalau sampai pada yang kuliah di UNER gratis ya Gus ya. Nah itu malah lebih bagus, itu malah untuk memacu penduduk setempat bisa mengajak rakyatnya untuk lebih inovatif seperti tadi disampaikan oleh Pak Badri. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa pendidikan memang kunci keberhasilan kita untuk keluar dari bencana ini, dari situasi yang tidak mengenakan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kesehatan ini memang tidak boleh dilupakan ini. Kalau tidak sehat seperti sekarang ini kan kita dipameri makan terus ya rada tidak enak gitu. Jadi memang situasi yang tidak mengenakan ketika orang sakit itu. Apalagi kita tahu sendiri rakyat kita yang di pelosok-pelosok itu jauh dari jangkauan akses ke fasilitas kesehatan. Ini sangat menyedihkan bila mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan ini. Ini tugas berat dari pemimpin masa depan kita nanti. Jadi tetap 2 hal ini yang jadi pertimbangan pemikiran saya, dan tampaknya 2 calon pemimpin di depan kita, bukan calon ya, bahkan sudah pemimpin Gus Yani sudah dari jadi pemimpin Kota Gresik, dan Mas Ahaye Partai Demokrat. Ini mahasiswa kita di depan ini sudah menjadi contoh bagaimana pendidikan dan kesehatan itu bisa mengajak mereka maju lebih dari kondisi sebelumnya. Bahkan sekarang harus kita support supaya idenya Perbati tadi 5 kali lebih cepat itu tercapai rekan-rekan kita di sana.